Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung Ibu ya, Bapak, setengah jam ke depan sebelum kita melaksanakan sholat isya dan insya Allah langsung taraweh. Baik, jadi ya karena mungkin tadi juga ada sebagian yang datang terlambat. Yang pertama, ciri dari orang yang bertakwa, karena tadi ada pertanyaan, kita sudah merasa bertakwa belum? Nah, kita tuh ragu menjawabnya. Kita tuh sudah takwa belum sih, gitu ya? Karena kelihatannya berat sekali, ragu ya. Meskipun kita sudah merasa bahwa menjalankan banyak hal, ibadah semakin baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu. Tapi ketika ditanya, apa kita termasuk kelompok al-muttaqun? Nah, kita ragu. Nah, di sini salah satu ciri orang yang bertakwa tadi adalah berinfak. Jadi gambarannya sederhana dalam Al-Quran. Satu, berinfak baik ketika sulit maupun baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, kalau ibu dan bapak itu sudah sering berinfak, saya yakin, terutama dalam situasi lapang ya. Nah, kalau dalam situasi sulit pun, ternyata kita sudah mampu melakukan itu, insya Allah ada tanda-tanda gitu ya. Amin. Dan kalau belum, nah berarti ini harus dikejar. Nah, jadi kesimpulannya satu. Yang kedua, ternyata juga tanda ketakwaan itu yang disebut dalam ayat ini ternyata sederhana. Yaitu orang yang bisa menahan amarah. Nah, ini ayatnya. Wal kadhiminal ghaidh. Yang ini. Mana? Who restrain anger. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Ya, memang tipe orang bermacam-macam ya. Ada orang yang sifat pembawaannya tenang ya. Tenang sekali. Tapi kalau sudah marah, wah, udah deh. Mana tahan ya. Bisa berbulan-bulan, Bu. Tapi orangnya jarang marah gitu. Atau kalau sekali marah dia bisa meledak gitu. Meledak-ledak. Nah, di Indonesia juga ada orang terkenal suka marah meledak-ledak. Pejabat ya. Meledak-ledak dia kalau marah. Takut pegawainya itu semua sama dia. Takut. Nah, menahan amarah. Ya. Karena apa? Karena memang amarah itu kalau sudah tidak terkendali, banyak sekali konsekuensi buruk yang akan salah satunya ya kata-kata kasar akan muncul gitu ya. Kata-kata kotor juga muncul yang biasanya nggak terucap gitu ya. Hanya karena masalah emosi ya. Karena itu ada satu sahabat ketika itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, terus dia bertanya, ya Rasul, ausini, Rasul nasihati aku dong. Ausini, nasihati aku dong. Dan Nabi menjawabnya, la taghdab, jangan marah-marah. Atau jangan marah. Orang itu mengulang pertanyaan yang sama dan Rasul menjawab dengan jawaban yang sama. La taghdab, faraddada miraran. Dan Rasul mengatakannya berkali-kali. Jadi betapa menahan amarah itu adalah salah satu yang penting dalam meningkatkan proses ketakwaan bagi seorang mukmin. Jadi sederhana ya. Marahnya malah seperti apa? Nah ini, saya kira ibu dan bapak juga kalau marah-marah ya sama anaknya kali ya. Yang paling bebas kan sama anak marah itu. Wah bisa deh. Saya nggak tahu kalau orang sini marahnya pakai bahasa Inggris itu ya. Seperti apa. Tetapi tetap marah dalam konteks mendidik gitu ya. Bukan menggelontorkan emosi ya. Kita masih mengendalikan emosi. Ya, karena ada juga orang yang memang galak tapi sebetulnya dia edukatif ya.
Sebenarnya ingin mendidik, ya. Mendidik. Bukan karena ada rasa emosi yang panas yang kemudian dia sampai mengeluarkan kata-kata kotor, ya, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi dengan fisik. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin kalau yang suka membaca media massa, ya, online, ada banyak kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia itu cukup tinggi, ya. Dan itu terkait banyak hal. Nah, salah satunya adalah bentuk ekspresi kemarahan orang tua terhadap anaknya itu yang memang tidak terkendali. Ya. Galak, tapi galaknya galak kasar gitu, ya. Kan ada juga orang tua yang galak, tapi galaknya itu ya tidak membuat anaknya sakit hati, ya, tidak membuat anaknya ini, tapi tahu orang tuanya itu galak gitu, karena untuk mendidik. Nah, saya kira ini juga harus diperhatikan, ya. Kalau di luar negeri, saya kira rata-rata, ya, itu sudah paham dengan ini, ya. Tapi masih juga ada yang membawa kultur dari daerahnya. Saya ingat profesor di Australia mengatakan, Hilman, ini di kita ada ngisi orang Kristen, profesor yang tahu hukum Islam, ahli hukum Islam, dia mengajarkan kepada para imigran, Pak. Para imigran untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga. Karena sebagian orang masih beranggapan bahwa memukul istri itu boleh. Memang ada ayat Al-Quran tentang itu, Bu. Nah, ya. Tetapi bukan berarti itu harus dipahami secara letterleh kalau orang Belanda. Secara tekstual. Ya. Mengedukasi kalau ada orang berbuat kesalahan, anggota keluarga berbuat kesalahan, diluruskan dengan baik gitu, ya. Diluruskan dengan keras, maksudnya kalau dia terus melanggar gitu. Tapi bukan berarti melegitimasi bentuk kekerasan. Nah, jadi di Australia sana sempat ada berbagai kasus kekerasan terhadap anggota keluarga, ya, terhadap istri, misalnya dari seorang suami karena melihat ayat itu, nah sehingga diajar, Anda nggak boleh, di sini Anda bisa dihukum gitu. Meskipun mungkin Anda beranggapan bahwa dalam agama Anda boleh, gitu, dalam pemahaman Anda. Tetapi di sini nggak boleh. Nah, saya kira konteksnya luas sekali di sini. La taghdab, menahan amarah. Yang ketiga, nah kalau ibu dan bapak sudah lama tidak marah-marahan, nah berarti sudah lumayan, Bu. Ada tanda-tanda mutakun, ya, tanda-tanda ketakwaan. Kapan terakhir marah, Bu? Oke, nah jadi ada tandanya itu. Yang ketiga, itu menjadi pemaaf, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, karena manusia itu adalah makhluk yang selalu berbuat salah, maka termasuk dalam hubungan sosial, maka kemungkinan kita itu akan tidak menyukai orang lain. Gitu, ya. Atau kita pernah disakiti hati oleh orang lain. Ya. Atau mungkin kita konflik dengan orang lain, bermusuh-musuhan. Saya kira di sini enggak lah, ya. Enggak sedikit. Nah, kalaupun memang itu harus terjadi, maka ya, orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita atau berbuat sesuatu yang tidak kita sukai, maka alangkah baiknya bagi dia untuk menjadi orang yang selalu terbuka untuk pintu maaf. Kita memaafkan orang lain. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Memaafkan orang lain itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi kalau kita sudah disakiti, diceritakan sesuatu yang tidak baik dari kita. Saya kira semua orang punya sisi baik dan buruknya, Bu, ya. Tapi semua orang juga mungkin punya pengalaman untuk menceritain atau menceritakan keburukan orang lain. Mungkin, Bu, ya, punya pengalaman, ya. Atau, udah sering, Pak. Nah, kemudian itu diketahui orang yang kita ceritakan dan dia sakit hati, ya, maka dari situ yang berbuat salah harus meminta maaf dan yang satunya lagi harus bisa memberikan maaf. Nah,
Saya kira ayat-ayat ini relevan dengan konteks Ramadan kita. Ya, kalau masa kecil kita, jangan marah-marah puasa loh, katanya, batal, gitu ya. La taghdab, gitu. Kemudian juga di akhir Ramadan, atau bahkan sebelum Ramadan orang Indonesia maaf-maafan, ya. Itu kan ciri khas kita. Ya. Saya kira baik. Dan kita ingat pada bulan Ramadan ini kita sering membaca satu doa, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kalau kita, kapan ini membacanya? Biasanya membaca doa ini setelah selesai sholat tahajud atau tarawih kita. Jadi selesai sholat tarawih, ini juga termasuk dibaca. Tetapi bukan hanya itu, gitu ya. Bulan Ramadan kita membaca banyak doa. Allahumma innaka afuun, wahai Tuhan, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ya. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, Engkau juga suka memberi maaf, maka maafkanlah kami. Ya. Kalau ketika kita mengulang-ulang doa ini, sebetulnya itu juga menjadi isyarat bahwa kita juga harus bisa menyerap sifat itu, ya, sifat pemaaf itu, ya, bagi kita. Nah, yang terakhir, terkait dengan ayat yang tadi, ayat tambahannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan kalaupun ketika kita berbuat salah, maka kita kemudian meminta ampun, ya. Saya kira kalau kita berbicara tentang kesalahan, wah, mungkin lihat masa muda, Bu, ya. 20 tahun lalu kita itu siapa sih? 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Mungkin kita belum jadi ahli masjid. Ya. Tapi sekarang kemudian menjadi ahli masjid. Ya, saya kira itu satu proses evolusi yang dialami banyak orang, gitu ya. Semua orang. Dulu nggak bisa ngaji, sekarang belajar ngaji. Dulu ada lihat orang belajar ngaji, katanya itu tuh katanya kelompok ini mualim dan mualimat, gitu ya. Kita nggak pernah gabung. Sekarang kita yang belajar menjadi ta'alum, ya, taklim. Kita belajar, ya, di majelis, ya. Dulu kita mungkin melihatnya sebelah mata, sekarang kita menjadi bagian utama dari itu. Nah, saya kira itu yang patut kita syukuri, bahwa mudah-mudahan semua proses ini, ya, mengantarkan kita kepada apa yang disebut dengan al-muttaqun. Ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sebagai kesimpulan dari topik kita kali ini, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 133 135 ada setidaknya 4 ciri, gitu ya. Pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah baik di kala lapang maupun sulit, ya. Dan ini juga harus ditradisikan, ya. Tadi saya mendengar dari Pak Etot tentang rencana pembangunan masjid atau pembelian masjid. Saya sangat senang sekali mendengar itu, dan tentu saja ini tidak akan bisa terwujud tanpa ada upaya yang kuat dari jamaah semua, ya, untuk bersama-sama berinfak dan harganya. Kemudian yang kedua, menahan amarah. Sanggup Ibu? Insya Allah, ya. Nah, jadi kalau masih marah-marah berarti takwanya kurang gitu, ya. Belum mutakinnya masih jauh. Tapi semakin kita jarang marah, meskipun anak kita, ya, saya juga masih belajar, ya. Saya kira Ibu dan Bapak lebih banyak makan asam garam dibanding saya, ya. Tapi memang kalau saya lihat sih, kayaknya anak saya lebih sering dimarahi istrinya, gitu, ya. Dimarahi istri saya. Mungkin karena saya tidak sempat memarahinya, gitu. Kalau saya sempat, mungkin juga saya akan marah. Jadi menahan amarah. Ya. Yang ketiga adalah pemaaf, dan yang keempat itu adalah ketika kita melakukan perbuatan keji atau perbuatan zalim. Ya. Zalim itu artinya apa, ya? Kalau secara bahasa artinya
menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gitu. Itu zalim. Ya. Kalau saya naruh peci ini di ini, bukan pada tempatnya kan? Nah, itu zalim. Ya. Tetapi konteksnya itu adalah merugikan orang lain, ya, berbuat kesalahan. Nah, kemudian kita mengingat Allah dan meminta maaf atas apa yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kelapangan hati, ya, untuk terus menginfakkan apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang sudah kita nikmati, terutama rizki yang sudah kita dapatkan selama ini. Dan mudah-mudahan kita juga terjaga sebagai orang yang terus mencari kehidupan di dunia ini dengan niat ibadah. Ya. Karena meskipun kami terangkan tadi bahwa rizki itu beda dan harta itu tidak sama dengan konsep rizki, gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Karena dalam hadis, dalam banyak keterangan, ya, mencari kehidupan di dunia ini juga harus, ya. Wa'mal di dunia, imal di dunia kanaka tamutu godan. Carilah yang di dunia ini seakan-akan kamu akan mati besok. Kanaka ta'ishu abadan. Seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Wah, kumpulin duit. Wah, cari duit. Atau sebetulnya mencari nafkah. Ya. Berjuang keras, itu tidak dilarang. Seolah-olah kita akan hidup selamanya, 1000 tahun lagi. Kita akan menikmati apa yang kita tabung, apa yang kita dapatkan. Nah, tetapi juga diisyaratkan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi berbuatlah juga untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok akan meninggal, gitu ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang terus, ya, berjuang, terus rajin, baik di dalam mencari kehidupan dunia maupun, ya, di dalam meningkatkan ibadah kita. Saya kira itu Ibu dan Bapak untuk malam ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada? Ada pertanyaan, Bu? Masih kita punya cukup banyak waktu, insya Allah. Ngantuk kau, Bu? Nggak ada? Masih 10 menit, kita biar selesai jam 10. Ayo, Ibu. Apa? Tambah lagi? Oke. Nah, sekarang nih, udah Pak, saya itu udah infak terus. Nah, ternyata konsepnya di dalam Al-Quran itu adalah menafkahkan harta. Dan ternyata itu diatur juga. Bersodakoh itu juga diatur. Ada sodakoh yang sifatnya wajib, dan ada juga sodakoh yang tidak diwajibkan atau voluntary, sunnah, disunatkan. Di dalam surat Al-Baqarah saya kira jelas, ya. Dan kata yang digunakan itu adalah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ibn sabil dan seterusnya. Dan ayat ini dimaknai sebagai ayat tentang zakat. Nanti sebetulnya ada pertemuan khusus, saya akan detail membicara ini. Tapi saya akan tanya dulu. Ibu membayar zakat? Bapak membayar zakat, Pak? Bayar ya? Nah, kapan bayarnya, Pak? Gimana, Bu? Zakat fitrah di bulan Ramadan. Terutama nanti, ya, sebelum salat Id bisa disampaikan, ya, kepada orang yang berhak. Oke. Itu fitrah. Dan zakat itu ada dua. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nah,
Sudah bayar yang itu? Mau? Mau? Tahun lalu udah. Kapan orang membayar zakat? Nah ini tadi lagi ya, ke what, when, where, and how. Tapi kita ke what dulu, dan when. Jadi apa zakat itu? Zakat itu adalah iuran wajib. Kalau bahasa sekarang ya. Atau dalam bahasa yang sederhana lagi, zakat itu adalah pajak. Pajak agama. Berbeda dengan infak atau sedekah. Ibu bayar pajak enggak? Ke negara? Bayar. Kalau ke Islam? Belum. Gitu. Ada yang bayar, ada yang belum. Nah ini saya kira. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi rukun Islam. Rukun Islam ada 6 sama 5. Nah, 1 syahadat, membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, puasa. Nomor 4, membayar zakat. Dan kelima, haji bagi yang mampu. Nah, jadi rukun. Kalau rukun itu harus ditunaikan, tidak bisa tidak. Rukun namanya. Arkanul Islam. Yang namanya rukun itu berarti wajib. Itu enggak. Haji pun wajib. Tidak boleh enggak. Bagi, nah cuma haji itu ada kata keterangannya. Bagi yang mampu. Ya, mampu dalam banyak hal lah. Ya, nanti secara finansial cukup kuat. Gitu ya. Fisiknya, kalaupun fisiknya ya sudah lemah karena memang finansialnya kuat ketika fisik lemah. Gitu. Jadi memang ini juga nikmat Pak. Gitu ya. Mungkin kita fisiknya sekarang kuat ya. Finansialnya. Kalau di luar negeri sih nggak terlalu bermasalah. Indonesia. Di Yogyakarta, tempat saya tinggal. Di Bandung juga sama. Ibu daftar sekarang tahun berapa? 2015. Daftar hari ini, cash. Lunas ya. Berangkatnya itu 30 tahun kemudian. Jadi fisiknya kuat bayar, ya tapi kita jatahnya nanti 30 tahun Kak. Bayangin. Kenapa bisa seperti itu? Ya dulu banyaklah ceritanya ya, mungkin nanti ini. Tapi intinya seperti itu. Ada yang 20 tahun masa tunggu, 25 tahun, ada yang 30 tahun. Jadi belum tentu juga bisa kita tunaikan. Kita sudah lunas ya nunggu 20 tahun tuh apa yang akan terjadi kita juga nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Makanya apalagi yang misalnya mereka yang mampu secara ekonominya justru pada saat usia sudah lanjut. Kenapa mampu ya? Lebih rajin menabung gitu ya. Karena dia tidak jor-joran waktu muda kan, wah apa saja belanjanya macam-macam. Sekarang lebih di ini. Nah kalau ibu daftar usia 50 tahun, ya insya Allah masih bisa berangkat usia 75 lah. Itu di Indonesia. Karena itu banyak ya, teman-teman seusia saya mencari tempatnya itu ke luar negeri. Sekolah. Nah sebelum balik daftar kan. Daftar tahun itu, berangkat tahun itu kan di luar negeri kan. Atau setidaknya tahun depan lah. Gitu. Kalau di sini sama juga ya? Setahun atau setahun yang sama? Tahun yang sama. Teman saya sekolah di Australia,
sekolah di Eropa, itu memanfaatkan untuk haji. Karena kalau sudah balik ke Indonesia, daftar sekarang, 25 tahun lagi baru akan bisa berangkat. Agak maju bisa 2-3 tahun, itu pun kalau yang meninggalnya banyak. Kalau yang daftar tunggu meninggal banyak, kita bisa maju. Kalau enggak ya. Ini. Nah, kembali ke zakat tadi. Jadi zakat tuh terkait dengan harta atau rezeki. Ini yang menarik. Tadi kita sudah bisa membedakan antara konsep rezeki dan harta ya. Nah, di dalam Islam, harta itu pun ternyata ada makna tersendiri. Karena konsep to have, ya, about our property, itu tidak mutlak. Jadi konsep kepemilikan dalam Islam itu tidak mutlak. Bahwa properti ini adalah milikku. Yes, you are right. But you have to remember, there is right for the poor. Jadi dalam harta seseorang itu ada hak. Nah ini yang menarik Bu. Tadi kita sudah bicara harta dan rezeki, kita mencari harta dan lain, oke. Itu sudah selesai. Nah sekarang konsep harta ya, ini kita kembali ke sini. Bahwa di dalam harta seseorang itu ada hak orang lain. Nah ini yang menarik. Dan dengan konsep itulah maka sebetulnya orang yang selalu berinfak atau orang yang punya niat berinfak itu tidak baik-baik amat. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya dia mengembalikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya. Kalau menurut Islam. Ya. Bukan karena kebaikan. Tapi memang di situ ada hak orang lain. Dan kalau kita tidak memberikannya, berarti kita sudah memakan hak orang lain itu. Nah, jadi itu berbahaya. Meskipun kita merasa bahwa kita sudah mencarinya ya. Mencarinya sendiri dengan kerja keras, ya, bangun subuh, sebelum subuh sudah pergi. Selesai tempat kerja A, pindah ke tempat kerja B. Saya dulu ingat zaman kuliah Bu, kerja part time ya. Zaman kuliah Mas Aji, baru 2 minggu ya sini, 2 bulan, 3 minggu. Dulu zaman kuliah saya juga part time, tapi karena saya selesai duluan sebelum beasiswa selesai, jadi saya setengah tahun selesai lebih dulu Pak. Jadi biasa sampai Desember, saya Juni udah selesai. Tapi saya bilang saya masih pingin tinggal di Amerika, ketemu dan profesor. Gimana Prof? Udah ente ngapain aja lah. Cari pengalaman. Baik sekali profesornya. Tapi nanti November kita ujian. Siap. Nah, udah saya pakai kerja. Dari subuh sampai malam. Gitu ya. Maksudnya kita merasa bahwa kita mencari sendiri. Nah, tetapi tetap di dalam Islam tidak berlaku. Karena ketika sudah kita dapatkan ada hak orang lain. Yang itu harus dibayarkan melalui zakat. Pertanyaannya adalah gimana cara bayarnya? Karena yang namanya pajak itu dihitung. Ibu dan bapak yang bekerja, ya, yang dihitung pajaknya. Kalau di Amerika berapa persen ya? Kalau pajak itu 15, 10. Nah, kalau dalam Islam, itu pajak Islam dalam bentuk zakat itu adalah 2,5% untuk zakat mal gitu. Zakat mal itu 2,5%. Kecuali untuk zakat pertanian. Kalau pertanian itu zakatnya lebih tinggi, yaitu 5-10%. Nah, 2,5% untuk zakat harta, 5-10% untuk zakat pertanian. Nah, kalau untuk zakat yang biasa seperti apa? 2,5% itu. Seorang muslim wajib membayar zakat atau terkena kewajiban zakat 2,5% bila hartanya mencapai nisab. Nisab itu the minimum wage yang menjadikan orang harus berzakat. Minimum penghasilannya.
dan sudah mencapai satu tahun. Nah, jadi kalau penghasilan kita itu sudah 1 tahun itu mencapai batas minimum, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, tapi memang kita hidup di dunia yang terus berkembang. Kalau dulu zaman Rasul untuk mengukurnya, minimal orang tuh hartanya berapa dong? Nah kan? Harta minimalnya berapa? Minimalnya kalau menurut hadis dan lain sebagainya, dan para ulama rata-rata berpendapat berapa? 85 gram emas. Apa artinya, Pak? Kalau harta yang sudah kita peroleh itu dikumpulkan selama 1 tahun dan mencapai 85 gram emas, ya. Dan kalau kita sudah lebih dari itu jumlahnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, sekarang kita konversi. Berapa 85 gram emas itu, Bu? Kalau diuangkan berapa? 40 juta apa ya? 40 juta, Bu. Dibagi 12, Pak. Per bulan ya. Katakanlah orang gaji bekerja per bulan lah. 40 juta bagi 12 berapa? 40-an juta, 42 juta, ya, dibagi 12. 38, 3,5, mungkin segitu ya. Oke, 3,5 Pak ya. Ini secara normatif dulu. Jadi kalau orang, ini menurut sunnah loh ya, bukan saya yang hitung. Memang nisab itu 85 gram emas. Yang kalau kita konversi sekitar 40 juta. Di Amerika sama juga harga emas. Bapak tahu harga emas Indonesia apa Amerika nih? Global price ya. Sama, karena emas itu kelebihannya begitu ya. Beda dengan currency. Oke. 42 juta dibagi 12 menjadi sekitar 3,5. Oke, katakan 3,5 juta aja Bu ya. 3,5 juta. Jadi kalau ada orang penghasilannya 3,5 juta sebulan, dia sudah terkena kewajiban zakat. 3,5 juta di Indonesia ya. Nah sekarang di Amerika gimana ini? 3,5 itu berapa? $300 ya. 300 dolar. Nah pertanyaannya apakah yang $300 itu wajib zakat? Kategorinya apa? Bukankah zakat itu untuk siapa? Fuqara dan masakin. Kalau ada orang penghasilannya $300 termasuk agnia atau masakin? Di Amerika? Hah? Dua-dua. Fuqara kan? Fuqara dan masakin kalau di Amerika sini. 3,5 juta. Di Indonesia saja, ya 3,5 juta tuh pas gitu. Pas habisnya. Pas habisnya, apalagi kalau sudah punya anak sekolah dan lain-lain ya. Nah, 85 gram emas. Kalau Anda bawa ke Amerika, konteksnya apakah cocok apa enggak? Oh berarti kita yang gajinya $400 wajib zakat dong gitu. Padahal di lingkungannya sendiri penghasilan seperti itu masuk kategori mustahik Pak ya. Bukan muzaki. Nah itu gimana? Kalau sudah seperti itu. Bahkan di Indonesia pun sama Pak. Jadi 3,5 juta sebulan. Ya, ini ngobrol-ngobrol ya tentang zakat yang nyatanya gitu loh. Kan kalau yang wajibnya ini kan sudah sering ya dengar.
Nah, tapi yang kenyataannya seperti apa di lapangan? 3,5 juta wajib zakat. Orang yang bergaji 3,5 juta wajib zakat. Nah, PNS itu yang golongan 4 saja masih, kalau gaji ya 2 juta gitu ya. 2,5 Bu ya. Seperti itu. PNS, pegawai negara, Pak. Pegawai negara sebulan kerja $250. Oh, luar biasa itu. Nah, tapi mungkin penghasilan sisi kiri kanannya ya yang banyak. Mungkin ya. Mungkin. Yang gaji 3 jutaan, rumah miliar-miliar kan. Sikut sana sikut sininya itu yang keren. Nah, jadi oleh karena itu memang akhirnya tidak menjadi didekatkan pada gaji, tetapi lebih kepada income ya, penghasilan. Nah, tetap saja bahkan untuk konteks Indonesia yang masuk kategori miskin, orang miskin itu dalam definisi pemerintah Indonesia itu adalah orang yang berpenghasilan berapa Mas? $1 sehari. $1 sehari itu definisi PBB. Jadi orang yang penghasilannya entah $1. Nah, PBB mensyaratkan kalau tidak salah $2. Kalau dia di bawah $2 sehari itu kategori miskin. Jadi dengan di Indonesia itu dihitung kalau $1 sehari orang, maka yang miskinnya itu ya nggak banyak lah, 35 sampai 40 juta. %15 Pak. Bappenas. Tapi kalau kita hitung dengan yang punya PBB $2 sehari, wah berarti jumlahnya tambah banyak. Jadi sebetulnya ketika berbicara tentang zakat memang dalam pelaksanaannya akhirnya ya nanti kita akan bahas detail ya pada pertemuan berikutnya ketika kita sempat. Saya akan khusus bicara tentang itu. Akhirnya memang keterbukaan hati kita juga. Apa yang disebut dengan tadi itu. Memang kalau dalam kategori kita belum masuk. Kalau bicara tentang gaji ya, slip gaji nggak masuk. Belum lagi pertanyaan, apakah itu gajinya atau sisa dari penghasilannya. Kan itu 1 tahun nih, 1 tahun itu 40 juta Pak ya. Itu 40 juta sisa, kita sudah bayar anak sekolah, bayar ini, bayar itu, ada sisa 40 juta wajib. Ataukah itu yang konsepnya neto atau gross, net atau gross ya. Nah kalau di sini. Ataukah memang ya pokoknya ada penghasilan 40 juta setahun wajib zakat. Ya. Nanti ada konteks lagi lah. Nah, saya kira dalam konteks ini saya hanya ingin menekankan bahwa Ibu dan Bapak sekalian memang di dalam melaksanakan tata cara peribadatan dalam Islam itu juga kita butuh proses ya untuk bisa benar. Termasuk di dalam membayar zakat gitu ya. Harus dihitung dan jelas siapa yang kena kewajiban itu, siapa yang enggak gitu ya. Adakah yang di tengah-tengah? Saya itu kalau zakat ya penghasilannya mepet banget gitu. Tapi juga saya enggak miskin-miskin amat gitu. Maksudnya dia enggak bisa bayar tapi juga enggak mau terima gitu. Ada Bu yang begitu. Jadi ada yang di tengah-tengah. Nah, sebetulnya dalam konteks ayat tadi yang ingin saya tekankan adalah bahwa menggemarkan untuk berderma, ya, berinfak itu sebetulnya lebih luas daripada melaksanakan itu. Meskipun kita tahu bahwa zakat itu adalah kewajiban, tetapi juga yang harus kita pahami bahwa niat kita untuk selalu menyisihkan yang kita miliki, didermakan, ya, disedekahkan untuk kepentingan keagamaan itu yang terbaik gitu ya. Nah nanti karena kalau nanti bicara tentang zakat
rigid. Dan oleh karena itu sodakohnya yang diperbanyak ya, dipersering. Kecil tapi sering. Kecil tapi sering. Gitu. Itu baik. Ya. Dan yang lebih baik itu adalah banyak tapi sering. Ya, saya kira kita sepakat semua dengan itu. Baik, saya kira demikian Ibu dan Bapak sekalian. Nanti kita sambung untuk topik khusus ini. Biar nanti saya lebih dari awal. Dan ada banyak pertanyaan mungkin tentang itu. Kita akan sampaikan pada berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.